mulai dengan pujian nomor 99, muliakan namanya. Jemaat dipersilakan berdiri. Di kayu salib di Kalvari, Juru Selamatku telah mati, dosa aibku diampuni, puji namanya, muliakan namanya, muliakan namanya, dosa aibku diampuni, puji namanya. Satu mukjizat ku alami, Yesus dekat sertaku kini, ku rasa hadirnya tiap hari, puji namanya, muliakan namanya, muliakan namanya, dosa aibku diampuni, puji namanya. Air hidup yang melebur dosa, sungguh benar dapat ku terima, selamatlah aku dibuatnya, puji namanya, muliakan namanya, muliakan namanya, dosa aibku diampuni, puji namanya. Air hidup ini dikurniakan bagi yang rindu mendapatkan, Yesus memberikan keselamatan, puji namanya, muliakan namanya, muliakan namanya, dosa aibku diampuni, puji namanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan, atas kesempatan yang Kau berikan kami bisa kembali berkumpul memuji memuliakan nama-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, terutama keselamatan kekal yang Kau sediakan. Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha kuasa, Engkau turun dari tatamu di sorga hanya untuk dikorbankan, hanya untuk disalibkan karena dosa kami. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia yang tak ternilai ini. Tuhan, Kau yang pimpin acara kami agar sungguh menjadi, agar kami sungguh memuliakan nama-Mu Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita lanjutkan pujian nomor 100, Tuhan harapanku. Tuhan harapanku, Dia mati bagiku, dan di Kalvari Dia bayar
dosaku tak dapat hilangkan murkanya. Pada kebenaran Yesus ku berasa, untuk ku mati, untuk ku hidup, dan Ia beri hidup dan terang yang tak redup. Kini Dia belaku depan tahta Bapa. Dia terluka bagiku dan ku miliknya. Tuku yang mati, tuku yang hidup, dan Ia beri hidup dan terang yang tak redup. Kurnia-Nya telah kerja, ku tinggal percaya, sadar karya kasih-Nya dan Kristus terima. Tuku yang mati, tuku yang hidup, dan Ia beri hidup dan terang yang tak redup. Amin. Jadi kurnia-Nya telah kerja, aku tinggal percaya. Jadi kita hanya percaya menerima keselamatan dari Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaan kita, itu kasih karunia. Nah, kita baca firman Tuhan dari 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan ayat pertama, jemaat ayat kedua sampai ayat ke-8 kita baca bersama. Ini ringkasan Injil ya, kurang lebih Injil yang kita percaya itu ya, kalau mau diringkas 8 ayat di sini, kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, Bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi di sini Injil, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Jadi kita selamat itu karena berita Injil, bukan karena ini yang membedakan kekristenan dengan semua agama di dunia. Orang Kristen itu diselamatkan, jadi bukan usaha kita. Jadi kita hanya menerima keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Nah, ini sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri,
ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kristus, Tuhan yang maha tinggi, harus mati di kayu salib itu karena dosa-dosa kita. Kita orang berdosa, harusnya kita yang masuk neraka, tapi Kristus sudah mati karena dosa kita. Dan ini sesuai dengan kitab suci. Jadi ini bukan berita yang baru Paulus sampaikan. Ada yang bilang ini Yesus jadi Tuhan itu Paulus yang bikin-bikin. Oh bukan, ini sesuai dengan kitab suci. Jadi dari sejak kitab Kejadian itu sudah diberitakan Kristus harus datang, harus meremukkan kepala iblis. Sudah diberitakan hampir semua nabi, semua. Yesus bilang seluruh kitab suci itu tentang dia, tentang kedatangan Yesus yang harus menebus dosa manusia. Jadi bagi yang belum percaya, ya coba dibaca kembali di Alkitab, direnungkan. Tuhan yang berkati. Keselamatan itu sudah tersedia, kita tinggal percaya saja, tinggal terima saja. Baik, kita lanjutkan pujian nomor 101. Tahukah kamu?
bangkit dari kubur. Tidak ada pemimpin agama manapun yang sudah bangkit dari kubur. Hanya Yesus saja, Dia Tuhan dan Allah yang sudah bangkit dari kubur. Kemudian kita lanjutkan nomor 98. Bila ku ingat salibnya. 98. Bila ku ingat salibnya, di mana Yesus dipaku, harta yang dulu ku sembah tidak mengikat hidupku. Kiranya rasa banggaku hanya di dalam farmasi. Buang nafsu hatiku karena korbannya yang suci. Lihatlah pada dahinya duka dan kasih tercurah. Dahsyat mahkota durinya, yang hina jadi yang mulia. Andaikan dapat ku beri alam semesta padamu, karena kasih-Mu yang murni, ku persembahkan diriku. Silakan Pak. Baik, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Senyen. Elizabeth. Selamat hari Minggu. Saya lupa namamu, jadi yang ingat saja lah ya. Baik, tadi ada Pak Denny bilang bahwa ya hanya Yesus yang hidup dari semua orang yang katakanlah yang membawa suatu ajaran. Dulu sebabnya dikatakan bahwa dia adalah kehidupan. Kenapa? Karena dia hidup. Semua yang lain kan pada mati. Itu sebabnya dikatakan Engkau adalah jalan kebenaran dan kehidupan, karena Yesus hidup. Baik, saudara terkasih dalam Tuhan. Mari kita satu minggu ini saya share renungan kepada beberapa orang tentang Yesaya 53. Oke, saya coba setiap hari satu ayat ya. Dalam satu ayat saya usahakan membedahnya gitu ya.
membuat pemahaman tentang satu ayat itu. Yang mau kita baca Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 sampai 3. Mari kita bangkit berdiri. Maria, where's your Bible? Oke. Baca ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu adalah kehidupan yang menghidupkan kami sekalian, ya Tuhan. Firman-Mu berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Sebab itu ya Tuhan, Engkau yang berfirman pada saat ini, tuntun hamba-Mu buat kami mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kami. Roh Kudus, tuntun kami sekalian ya Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami sekalian. Biar hati kami hati yang mau dibentuk oleh Tuhan, hati yang mau ditegur oleh Tuhan, hati yang rela hati. Bapa dalam surga, mohon tuntun kami sekalian. Terima kasih. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan, sebab kami semua mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selain terkasih dalam Tuhan, hari ini saya mau bicara mengenai Yesaya 53. Topiknya tentang Yesus atau Mesias yang tidak dianggap. Jadi Mesias itu tidak dianggap sama sekali. Kita akan lihat yang pertama, mengapa Mesias tidak dianggap? Tahu dari mana? Kita akan lihat ada beberapa poin di sini. Tapi yang pertama adalah Mesias itu tidak dianggap, dia dihina. Ya. Dia dihina karena Alkitab berkata dia tidak tampan. Dia dihina, Alkitab berkata. Nah, orang sering menyalahgunakan Yesaya 53 ini berkata, oh itu mengenai waktu Tuhan Yesus disalib, setelah dia dicambuk, semua yang lain-lain, maka dia tidak tampan. Enggak begitu gitu. Itu nanti di ayat 4 selanjutnya. Tapi ini dalam kehidupan yang nyata tentang wajah Yesus Kristus. Dia katakan dalam Alkitab di ayat 2, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan. Dia punya wajah alaminya tidak tampan, dan semaraknya pun tidak, sehingga tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, Tuhan katakan, sehingga kita menginginkannya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab berkata dengan jelas bahwa Tuhan Yesus itu tidak tampan. Ya, dia dihina karena dia tidak tampan, tidak ada semarak, kata Tuhan di sini. Sehingga saudara terkasih dalam Tuhan, ini kan bertolak belakang dengan kategori dunia gitu. Pandangan kita, pandangan dunia, pandangan orang pada umumnya menyukai apa yang namanya yang cakep atau yang cantik. Sehingga dunia berpikir, tidak mungkin sang Mesias tidak tampan. Dunia mengubah fakta itu sehingga dibuat, kalau begitu kita ciptakan suatu gambar yang membuat Tuhan kita itu cakep. Dunia tidak ingin mempercayai firman itu. Dunia tidak mau tahu apa yang Tuhan tulis. Seolah-olah mereka berkata begini, Tuhan, kau tidak tahu apa yang kau tulis.
baiklah kita rubah. Tuhan berkata Yesus tidak tampan, ya udah kita gak lukis saja yang tampan. Kenapa? Kita ingin mengubah image Tuhan kita. Masa Mesias kita tidak tampan? Apa kata orang gitu? Mereka tidak terima Tuhan yang begini gitu loh. Mesias yang begini mereka tidak terima. Sehingga kan di kalender-kalender atau di mana-mana kita menemukan wajah Yesus begini, imut-imut dan menggemaskan. Kenapa? Manusia tidak menyukai yang tidak tampan, apalagi sang Mesias. Karena itu mereka buat sedemikian rupa gambar Yesus mereka yang begitu aduhai. Itu penipuan terhadap Alkitab, penipuan kepada semua generasi-generasi anak-anak. Tapi mereka maunya begitu. Mereka tidak mau percaya kepada firman Tuhan. Beda ya kalau misalnya ada film-film Yesus gitu kan, ada yang pemerannya. Kita tahu pemeran itu bukan Yesus aslinya gitu. Tetapi tidak berarti waktu dia punya foto lalu kita pajang-pajang. Lalu kita tunjuk, oh ini wajah Yesus yang benar-benarnya gitu, enggak. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat ya, dunia tidak menganggap Yesus yang tidak tampan. Karena itu dunia mau mengubah hal itu, mereka buat Yesus yang tampan. Jadi Yesus versi mereka. Itu yang pertama. Jadi Yesus versi dunia adalah Yesus yang cakep. Tapi Yesus dalam Alkitab berkata dia tidak tampan. Semarak pun tidak ada. Dan kita nggak boleh malu tentang hal itu. Kita nggak boleh mengubah Alkitab hanya untuk memuaskan apa yang kita mau. Kita menyukai apa yang namanya yang cantik atau yang cakep. Tidak, Alkitab berkata dia tidak tampan, amin. Dia tidak cakep, amin. Semaraknya pun tidak ada. Kita hanya perlu percaya pada Alkitab. Jangan tambahi firman-Nya. Yang kedua, mari kita lihat ayat ketiga. Ayat ketiga. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan. Kita fokus kepada ia dihindari orang, ia dihina dan dihindari orang. Saudara kasih dalam Tuhan, kira-kira mengapa Tuhan Yesus dihindari orang? Di dalam ayat selanjutnya, di ayat yang sama dikatakan orang menutup mukanya terhadap dia. Kenapa orang-orang tutup muka waktu Yesus lewat misalnya begitu? Harusnya kan Yesus yang tutup muka gitu. Tapi pertanyaannya mengapa orang-orang ketika tuh misalnya Tuhan Yesus lewat atau di mana-mana orang tutup muka di hadapan dia gitu. Kenapa? Loh, kalau kamu malu, masa kamu yang malu? Yesus yang tidak tampan, masa dia tidak malu gitu? Kenapa dikatakan di sini ia dihindari orang? Jelas. Masalahnya adalah di sini sudah tegas dalam Tuhan, Yesus itu adalah manusia sempurna. Dia tidak punya cacat celah. Sehingga sudah tegas dalam Tuhan, orang-orang pada zaman itu ketika mereka berbuat salah, pastilah Tuhan Yesus langsung ngomong itu salah. Ketika mereka berbuat dosa, Tuhan Yesus ngomong itu dosa. Sehingga orang hindari dia gitu loh. Ngapain? Ini orang kok ngomongnya semua kebenaran gitu, sementara kayak orang berdosa. Karena itu orang menghindari Yesus Kristus. Waktu Tuhan yang ada di dunia, dia sering tegur dosa-dosa orang-orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, orang-orang yang munafik. Dia langsung tegur di depan umum. Nah, Yesus kita yang dalam Alkitab, dia dihindari orang. Kenapa? Karena dia orang benar. Dia tidak disukai orang. Karena apa? Karena dia menyatakan kebenaran. Kamu salah, itu dosa. Itu Yesus dalam Alkitab. Nah, banyak manusia sekarang itu merubah fakta itu. Mereka buat Yesus yang tidak menghakimi. Yesus yang tidak tegur dosa. Yesus yang, jadi Yesus versi mereka itu maunya begini loh Yesus itu. Maunya Yesus itu yang kata-katanya positif semua.
Yesus itu, jadi Yesus mereka adalah Yesus yang sesuai dengan keinginan mereka. Ini yang jadi problem di dunia sekarang. Yesus dihindari, kenapa? Ya karena Tuhan Yesus orang benar. Orang tutup muka kepada dia, kenapa? Karena orang itu yang malu ketika Tuhan Yesus menyatakan keberdosaan dia. Yesus yang ini tidak disukai oleh dunia, sehingga mereka merubah suatu fakta. Ya bukan, itu bukan Yesus. Yesus itu adalah orang yang positif semua kata-katanya. Yesus itu yang maha kasih, sehingga dia tidak mungkin menghakimi atau yang ngomong yang nggak benar menurut mereka. Dia sudah terkasih dalam Tuhan. Yesus versi dunia tidak mau Yesus yang asli dalam Alkitab. Yesus yang menyatakan apa fungsi dalam 2 Timotius 3:16 Alkitab untuk menyatakan kesalahan. Itu nomor 2 loh. Menyatakan kesalahan, firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, yang pertama kita lihat tadi, Mesias tidak tampan, dunia rubah menjadi tampan. Yang kedua, Mesias dihindari orang karena dia menyatakan apa yang salah. Dunia mengubah ini, Yesus yang tidak menyatakan apa yang salah. Yesus yang positif-positif sajalah omongannya. Ini versi Yesusnya orang bukan dalam Alkitab. Itu yang kedua. Yang ketiga kita lihat, masih tetap dalam ayat ketiga. Dikatakan firman Tuhan, yang biasa menderita, yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Yesus yang dalam Alkitab, Yesus yang pernah tinggal di dunia adalah Yesus yang biasa sengsara, biasa kesakitan. Bukan sakit dalam pengertian dia pilek ya, atau ada kanker gitu, atau apa, atau batuk-batuk gitu. Enggak ya, kenapa? Karena Yesus bukan manusia berdosa. Ketidakberdosaan Tuhan Yesus tidak bisa dimasuki oleh virus, sehingga tidak ada yang namanya sakit dalam pengertian demam, misalnya begitu. Sakit di sini adalah dalam pengertian hatinya tersakiti. Ketika melihat orang-orang pada zamannya itu berbuat dosa, dia tersakiti. Kenapa? Dia Tuhan. Dia biasa hidup sengsara. Kenapa? Saudara terkasih dalam Tuhan, sengsara di sini dalam pengertian berarti dia bukan orang yang punya apa-apa. Dia tidak memiliki materi yang banyak. Yesus yang di Alkitab itu bukan orang yang kaya. Yesus yang dikatakan di sini biasa hidup menderita, penuh sengsara. Artinya secara materi dia nggak punya apa-apa. Pernah suatu ketika seorang mau ikut dia, Rabi, rumahmu di mana? Aku mau ikut engkau. Tuhan jawab apa? Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Oh, orang-orang dunia nggak mau, nggak bisa, tidak bisa. Yesus tidak mungkin begitu. Yesus tidak mungkin tidak berada. Yesus tidak mungkin tidak berada. Apalagi dalam orang-orang Kristen yang teologi kemakmuran ya, nggak mungkin, itu mustahil. Sehingga mereka ubah, oh Yesus ini mungkin tukang mebel lah. Ya minimal mebel, mungkin toke kali ya. Supaya apa? Supaya klop dengan ajaran teologi kemakmurannya. Nih, Yesus itu orang berada. Padahal sedang dikasih dalam Tuhan pada zaman itu, per kategori orang tukang kayu itu menengah ke bawah. Coba kita lihat satu ayat deh. Markus 6 ayat 3. Markus 6 ayat 3. Baca bersama-sama. 2, 3, ya. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa
kecewa dan menolak dia melihat fakta bahwa ini anak tukang kayu, profesi yang tidak dihitung pada saat itu. Anak tukang kayu bukan profesi yang seperti toke mebel begitu. Bukan di tempat yang nanti kita akan lihat, bukan di kota besar, sebuah perusahaan mebel, bukan begitu. Ketika orang melihat ini anak tukang kayu, mereka kecewa. Kenapa? Ini profesi yang bukan tidak diperhitungkan pada zaman itu. Jangan melihat orang tukang kayu sekarang dengan orang tukang kayu dulu ya. Jangan lihat persepsinya, pandangan saya orang tukang kayu sekarang itu seperti Jokowi misalnya gitu. Ya beradalah gitu ya. Jangan melihat itu. Lihat seperti orang dulu memandangnya. Orang dulu lihat ini anak tukang kayu sehingga mereka kecewa dan menolak dia. Yesaya 53 berkata tadi, dia biasa hidup sengsara. Jangan melogikakan hal ini seolah-olah Tuhan tidak bisa berada. Seperti yang tadi ya, masa sih Tuhan bisa tampan nggak di dunia ini? Bisa nggak dia datang dengan wajah yang cakep? Ya ini bisa, tapi Alkitab bilang tidak, dia tidak datang dengan itu. Bisa nggak Tuhan Yesus datang tanpa sengsara di dunia ini? Maria bisa, tapi dia tidak datang dengan cara itu. Dia datang dalam kesengsaraan. Bisa nggak dia, sedang terkasih dalam Tuhan, disukai oleh semua orang? Bisa saja, dia Tuhan. Dia bisa untuk yang ini dia ngomong A, untuk yang B, dia ngomong A. Jadi semua senang. Tapi Tuhan tidak begitu. Jadi sedang terkasih dalam Tuhan, manusia mengubah fakta itu. Yesus dikatakan biasa hidup sengsara, dia tidak berada. Lalu orang-orang yang tidak menerima fakta itu mengubahnya, oh Yesus itu orang berada, dia tukang mebel di suatu kota tertentu, kota yang wah. Itu manusia ubah semua. Mereka ingin Yesus yang versi mereka. Itu yang ketiga, sedang dikasih dalam Tuhan. Yang keempat kita lihat. Yang keempat, mari kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 46. Yohanes 1 ayat 46. Mari baca bersama-sama. Dua, tiga, ya. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ya. Sudah dikasih dalam Tuhan, Yesus hidup besar di kota Nazaret. Memang dia lahir di mana? Michael, Tuhan Yesus lahir Bethlehem. Tapi dia besar di kota Nazaret. Kota yang nggak dianggap bahkan oleh orang pada zaman itu. Natanael, sudah ada loh Mesias datang dari orang Nazaret. Dan Nazaret itu kota yang nggak dianggap sama sekali. Pinggiran mungkin pinggir-pinggirnya nggak ada sama sekali kategori ada nabi yang berasal dari sana. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, bisa nggak Yesus datang dari kota yang paling metropolitan pada zaman itu? Michael, bisa, tapi dia datang, dia hidup besar di Nazaret. Orang tidak suka dengan kondisi sosial Tuhan Yesus, tempat tinggal Tuhan Yesus. Mereka mau melogikakan, mereka mau membuat tidak mungkin Yesus di kota yang demikian tidak diperhitungkan. Mustahil lah, dia kan Mesias. Maunya orang apa? Dia di kota yang ternama. Ya, maunya manusia begitu. Tapi sudah terkasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, Yesus datang dari kota yang terpinggirkan, termarginalkan.
Orang-orang yang tidak menyukai hal itu mau mengubah, ya maunya Yesus tinggal di sinilah supaya diperhitungkan, supaya dianggap. Ada kemarin saya ketemu dengan seorang, dia mau masuk ke tempat pemerintah, suatu tempat pemerintahan begitu. Kebetulan di situ ada jemaat dia kan, jemaatnya orang pemerintahan, orang punya nama di kalangan kepresidenan. Dia gembalanya. Dia mau masuk ke sana dengan motor yang begitu gitu, sehingga penjaganya stop. Semua yang masuk ke sini tuh ngeter apanya loh, mobilnya minimal. Ini kamu datang begitu, lalu kamu ngaku-ngaku kenal si Anu. Nggak bisa. Dia tidak bisa masuk untuk sekian lama, sampai ditelepon baru bisa. Tapi sudah dikasih dalam Tuhan, dunia tidak menginginkan Mesias yang berasal dari kota yang tidak dianggap. Dunia ingin Yesus berasal dari kota yang dianggap. Coba lihat dari tadi, dari beberapa kategori itu, pemahaman manusia tentang siapa Yesus itu salah gitu. Dunia tidak ingin Yesus tidak tampan, diciptakanlah wajah yang tampan. Dunia tidak ingin Yesus yang dihindari orang, yang menyatakan kesalahan, diciptakanlah Yesus yang bicara positif saja, positive thinking. Dunia tidak ingin Yesus yang hidup sengsara, diciptakanlah Yesus itu orang tukang mebel, orang yang berada. Dunia tidak ingin Yesus ini berasal dari kota yang tidak dianggap. Coba lihat sekarang terkasih dalam Tuhan. Ini Mesias yang tidak dianggap karena semua tentang dia bertolak belakang dengan apa yang manusia mau. Ini Yesus kita dalam hati. Ini Yesus kita. Amin. Amin, mari ya. Ini Yesus yang kita percayai. Yang terakhir kita lihat, bukan yang terakhir, yang terakhir. Yohanes 8 ayat 41. Yohanes 8 ayat 41. Tadi Mesias tidak diperhitungkan karena ia berasal dari kota yang tidak dianggap ya. Ini Mesias dipitnah karena kelahirannya. Baca bersama-sama Yohanes 8:41, 2-3 ya. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Ya. Orang-orang yang berargumen dengan Tuhan Yesus yang tidak suka dengan tanya jawab ini, yang sudah terpojok, itu langsung serang pribadi Tuhan Yesus. Mereka tahu Yesus ini lahir dari zina, kata mereka. Kenapa? Karena mereka tahu Yesus telah ada itu sebelum dia menikah dengan Yusuf. Maria sudah hamil sebelum dia bertunangan dengan Yusuf. Mereka tahu itu. Sehingga dalam tanya jawab ketika mereka sudah terpojok begitu, mereka langsung ngomong, kami tidak dilahirkan dari zina loh. Mereka sedang berpikir bahwa Yesus ini lahir dari zina. Kenapa? Karena belum ada pernikahan Yusuf dan Maria saat itu. Mereka tidak percaya bahwa Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Ini salah satu yang ditentang oleh orang-orang fundamentalis seperti kita, yang melawan mereka yang berkata tidak mungkin Yesus lahir dari perawan. Mereka yang sedang dikasih dalam Tuhan, orang-orang Kristen liberal lah yang paling pertama kali mengotak-atik Alkitab, bukan dari kaum lain, bukan dari agama seberang, justru orang-orang Kristen sendiri. Kami tidak percaya kelahiran dari perawan Maria. Kami tidak percaya itu. Saya nggak sedang dikasih dalam Tuhan. Saya sudah cek tadi, ini di volume 2. Ini The Fundamental. Di volume 2 ini bicara mengenai pertahanan argumen sanggahan dari mereka yang tidak percaya
bahwa Maria itu perawan. Itu tidak mungkin. Pertanyaannya mengapa? Karena dalam seluruh alam semesta, semua manusia yang pernah ada, semua orang lahir karena hasil persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan. Jadi tidak mungkin Maria melahirkan tanpa persetubuhan dari Yusuf. Mereka tidak percaya itu. Mereka tidak percaya mukjizat seperti itu. Dunia menginginkan Mesias yang berbeda. Dunia menginginkan Mesias yang tidak mungkin, yang seperti ini. Mereka tidak percaya Mesias yang lahir dari seorang perawan. Itu dunia. Dan saudara kasih dalam Tuhan, tahukah Anda yang namanya dunia teologi? Ketika misalnya hal seperti terjadi, itu nanti dikorek-korek terus. Topik Maria melahirkan dalam keadaan yang ya konsepnya dia berzina. Itu nanti bisa jadi rame, bisa banyak artikel ilmiah yang dicatat di sana. Oh, Yesus itu rupanya bukan begini. Panjang ceritanya jadinya. Dalam dunia ilmiah semua hal itu cair. Semua hal boleh kamu katakan. Yang penting ada rujukannya. Rujukannya salah, ya udah, ini sebetulnya salah. Tapi lihat metodenya, oh benar, oh bagus. Saudara kasih dalam Tuhan, ya, hati-hati di sini. Di dalam poin ini kita tahu bahwa semua kritik-kritik tentang Alkitab, kritik tentang ketuhanan, itu dimulai oleh orang yang berstatus Kristen. Bukan orang Bahai yang tiba-tiba mengkritik iman Kristen, tidak. Bukan dari agama seberang dulunya, enggak begitu. Yang pertama awalnya adalah orang-orang Kristen sendiri. Karena itu saya sering kalau misalnya diskusi dengan teman-teman, saya bilang, Tuhan tahu apa yang dia tulis. Tuhan tahu apa yang dia tulis. Ketika Tuhan berkata dia tidak tampan, ya sudah, dia tidak tampan. Jangan kamu menginginkan suatu, saya tidak ingin Mesias yang begini, saya akan ubah. Alkitab berkata dia penuh sengsara, tidak mungkin saya ingin ubah yang seperti ini Mesias saya. Alkitab berkata Yesus lahir dari seorang perawan, tidak mungkin. Iman kita itu, kita harus beriman. Baru nanti lewat iman itu baru kita makan lebih memahami, lebih mengerti. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, Mesias yang tidak dianggap ini dia difitnah karena dunia tidak mempercayai Mesias dari lahir dari perawan. Tapi kita percaya itu. Kita percaya itu satu-satunya manusia yang pernah ada yang lahir dari seorang perawan hanya satu. Lalu pertanyaan, mengapa? Kalau misalnya ada sekarang yang ngaku-ngaku begitu, apa? Banyak sekali dulu saya lihat ada dia lahir hamil, kenapa? Ya masuk angin. Hah? Atau yang lain-lain gitu. Itu nonsense gitu untuk sekarang. Tapi karena kita percaya firman Tuhan, maka kita percaya kelahiran dari perawan. Yesus lahir dari perawan Maria. Tapi ada gereja-gereja tertentu dilewati. Bahkan setelah Tuhan Yesus lahir, Maria masih perawan. Makin lari. Orang-orang Kristen liberal larinya ke sana, nggak percaya kelahiran dari perawan. Orang-orang Kristen yang ortodoks, Katolik, mana lari ke sebelah lain. Waktu Tuhan Yesus lahir, dia tetap perawan, katanya Maria. Kan kedua ekstrim ini nggak perlu dipercaya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, itu yang kelima. Terakhir kita lihat Lukas 2 ayat 7. Terakhir kita lihat Mesias dihina karena lahir dari sebuah kandang. Lahir di dalam kandang. Lukas 2 ayat 7.
Baca bersama-sama. 2, 3, iya. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lamkin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, seorang asisten profesor di Nottingham, Inggris, dia seorang pendeta juga. Dia munculkan teori bahwa dalam kandang itu maksudnya bukan di dalam kandang beneran. Jadi dalam dunia yang namanya tadi ilmiah, semua hal bisa dimunculkan. Dia bilang Yesus tidak lahir di kandang. Tidak, itu dalam sebuah rumah sebetulnya, kata dia. Rumah yang pinggir agak seperti pojok-pojok sana gitu ya. Terus nanti ada jendela di situ ada kandang domba. Jadi agak dekat ya. Katanya saudara-saudara Yusuf itu sudah memenuhi ruang tempat yang paling ada, yang paling utama. Saudara-saudaranya sudah masuk. Jadi kalau misalnya lihat baca teori dia, itu ngada-ngada semua. Maunya dia. Jadi kalau misalnya dia pintar ngarang begitu. Dia munculkan banyak teori. Manusia tidak menginginkan Mesias yang lahir dari sebuah kandang. Manusia menginginkan Mesias yang lahir di istana raja. Karena dia raja, dia Mesias. Orang Majus ketika dia datang, di mana dia raja yang dilahirkan itu? Hah, masa raja? Memang orang Majus ketika ketemu dengan Tuhan Yesus sudah di rumah karena sudah selang beberapa tahun. Tapi para gembala itu bertemu Tuhan Yesus di kandang. Orang Majus ya di rumah, sudah pindah tempat. Ada jelas ayatnya itu. Tapi setelah kita dalam Tuhan kita melihat ya, ini dunia tidak menginginkan Mesias yang begini. Dunia tidak menginginkan Mesias yang lahir di kandang. Dunia tidak menginginkan Mesias yang tidak tampan. Dunia tidak menginginkan Mesias yang biasa hidup menderita. Dunia tidak menginginkan Yesus yang lahir dari seorang perawan. Itu tidak mau dia mereka. Dunia tidak menginginkan Yesus yang berasal dari kota yang terpinggirkan. Nah, karena semua fakta ini mereka tidak mau, mereka ciptakan teori yang berbeda. Tidak tampan dibuat jadi tampan. Di kandang domba dibuat jadi tidak di kandang domba. Apalagi di sini. Dikandung dari Roh Kudus, dipitnah, berzina. Apalagi sini. Biasa menderita sakit hati Tuhan karena sering menegur dosa orang. Diubah menjadi Yesus yang positif-positif saja perkataan-perkataannya, tidak menyinggung orang. Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus kita adalah Yesus yang pertama. Yesus kita adalah Yesus yang difitnah karena kelahirannya. Kita percaya Yesus lahir dari perawan Maria. Kita percaya Yesus Kristus kita tidak tampan. Kita percaya Yesus berasal dari Nazaret, kota yang terpinggirkan. Kita percaya bahwa Yesus lahir di kandang domba. Kita percaya Yesus kita biasa menderita hidup sengsara. Kita tidak akan mengubah fakta itu sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak akan pernah percaya teori-teori yang berterbangan di sana. Mari kita bangkit berdiri saudara kasih Tuhan. Mari lihat. Inilah Kristusmu yang digambarkan secara jelas dalam Alkitab. Ini Yesus kita. Ini Yesus yang kita percayai, orang Nazaret. Mari kita buka Yesaya 53 ayat 2 dan 3. Yesaya 53 ayat 2 dan 3. 2, 3 ya. Sebagai taruk ia tunggu di hadapan Tuhan,
dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk di Tuhan. Amin. Kita berdoa. Saudara terkasih dalam Tuhan, coba perhatikan apa yang kau dengar, agar engkau tidak hanyut dibawa oleh pemikiranmu, agar engkau tidak hanyut dibawa oleh pemikiran-pemikiran orang lain yang mengubah Alkitab sesuai dengan maunya zaman, maunya mereka. Tidak. Kita percaya Tuhan berkata A, kita percaya A. Kita percaya apa yang Tuhan katakan, ya dan amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya Yesus Kristus Juru Selamat kami, seperti yang tertulis dalam Alkitab. Kami mau menjauhkan semua pemikiran-pemikiran yang di luar dari firman Tuhan. Kami mau menawan segala pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Bapa dalam surga, tolong kami untuk mengasihi firman. Biar kami bertumbuh di dalamnya ya Tuhan, dalam pemahaman yang benar tentang Yesus Kristus Juru Selamat kami, sehingga iman kami tidak diombang-ambingkan oleh perasaan kami, kedagingan kami, teori yang diciptakan oleh manusia yang lain. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman. Kami percaya apa yang tertulis tentang Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.